keanekaragaman gen. Ketiga hal ini tentu sebagian dari Bapak Ibu sudah mengetahui, dan tentu saya akan lewatkan saja bahwa paling tidak ekosistem menggambarkan bagaimana habitat-habitat yang menjadi tempat tinggal dari spesies serta bagaimana gen itu membentuk spesies-spesies. Lanjut. Selanjutnya, saya akan melihat bagaimana keanekaragaman hayati itu merupakan inti dari suatu pembangunan dan inti juga dari permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, bahwa kita melihat ya bahwa pembangunan itu masih ya mengabaikan pentingnya keanekaragaman hayati. Di tahun 1900 saja ya lebih dari separuh lahan basah di seluruh dunia telah hilang. Dan Indonesia dulu menjadi kawasan lahan basah terbesar di Asia Tenggara dan di Asia. Itu laporan dari Asian Wetland Bureau sekitar tahun 1990-an ya. Kemudian 1950 penangkapan berlebih telah memusnahkan 90% ikan besar ya. Kemudian 2009 ya 70% tanaman terancam punah dan sangat terancam punah. Laporan IUCN di tahun 2008, 2007, 2008, 2009 juga telah menunjukkan hal itu. Dan tentu 30% tutupan hutan global telah dibuka ya. Dan banyak sekali lebih dari 30% diantaranya adalah mangrove dunia yang mungkin telah hilang. Ya. Dan angka tersebut mencapai 50% di negara-negara berkembang, ya, seperti India, ya, di Filipina, Vietnam, dan sebagainya. Kemudian juga yang perlu diingat bahwa 70% terumbu karang itu mengalami degradasi ya, pada tahun 2030. Ya. Dengan mengakibatkan ini akan mempengaruhi karbon yang akan keluar di situ. Makanya akan dikenal ada yang disebut blue carbon ya. Nanti lanjut. Nah, hal yang terpenting juga overpopulation menjadi problem ya, problem sampai pada meningkatnya konsumsi daging ya. Itu 2 kali lipat sejak tahun 1970 ya. Kemudian juga 40% hingga 50% permukaan tanah tanpa es, tanpa padang rumput, hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian dan perkotaan. Ini juga menjadi problem ya. Itu laporan dari Nature Journal ya, tahun 2000. Lanjut. Nah, pengembangan bioteknologi. Pengembangan bioteknologi itu terkendala dengan keterbatasan pasokan sumber daya alam hayati. Ya. Dan ini karena apa? Karena memang beberapa sumber daya alam hayati ini tidak sempat diteliti. Ya. Atau yang sudah ada tersedia semakin hari semakin punah karena digunakan. Di sisi lain juga kemampuan sumber daya manusia, SDM serta teknologi ya, itu belum mencapai pada tahap sempurna. Artinya ketika melakukan proses bioteknologi itu belum bisa menghemat sumber daya yang disediakan dalam teknologi itu sendiri. Selanjutnya adalah kendala yang mungkin perlu kita perhatikan adalah kemampuan riset teknologi yang memang belum memadai di negara-negara berkembang. Apalagi dana ya belum menjadi prioritas utama. Ya. Kemudian kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi problem dan beberapa masalah lainnya. Nah, lanjut. Nah, yang terpenting juga bahwa keanekaragaman hayati sudah menjadi suatu ketetapan global sejak tahun 2010, yaitu dengan terbitnya Aichi Biodiversity Target.
ya, atau Aichi target yang berakhir sebetulnya di 2020 kemarin ya. Di 2020 Aichi target itu mengakhiri dengan 5 tujuan sebetulnya yang ingin dicapai oleh Aichi target, yaitu mengatasi penyebab yang mendasar hilangnya keanekaragaman hayati ya, dan tentu harus mengutamakan keanekaragaman hayati di seluruh pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah mengurangi tekanan langsung pada keanekaragaman hayati, kemudian juga meningkatkan status keanekaragaman hayati, kemudian juga meningkatkan manfaat bagi semua layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan yang terakhir adalah meningkatkan implementasi melalui perencanaan yang partisipatif dan tentu manajemen pengetahuan dan sebagainya. Ini minimal yang harus dilakukan. Dan memang walaupun sudah berakhir di 2020, sebetulnya visi dari keanekaragaman hayati itu adalah capaiannya di 2050 nanti. Ya, ini yang menjadi penting. Di 2050 itu ada visi yang memang menegaskan bahwa ingin supaya kehidupan kita semua itu akan harmoni dengan alam. Ya. Nah, sementara sebagai pengganti dari Aichi Biodiversity Target memang masih dalam proses perundingan. Tetapi sebagian mengatakan sudah terkonek dengan SDGs ya, yang akan dicapai di 2030 ya, atau di SDGs terutama SDGs 13 ya, dan itu menjadi 15 itu menjadi penting ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat bahwa visi 2050 selanjut ininya itu paling tidak ya sekitar 9 juta orang hidup dalam keadaan baik ya, dengan memenuhi persyaratan dari batas-batas bumi yang sudah disediakan ya. Itu dengan melihat bagaimana perubahan dari masyarakat, kemudian tata kelola, ekosistem, ekonomi, kemudian energi dan sumber daya alam yang disediakan gitu ya. Dan ini tergambar dalam World Business Council for Sustainable Development yang bagaimana mereka melakukan bisnis-bisnis besar tetapi memperhatikan visi yang di tahun 2050. Jadi visi 2050 ini sebetulnya tidak hanya pada urusan-urusan bisnis, tetapi juga kepada kehidupan kita pada umumnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan melihat bagaimana refleksi status keanekaragaman hayati tahun 2020. Memang kalau kita lihat di tahun 2020 ini ada satu hal istimewa di era pandemi COVID yang dimulai Maret 2020 atau sebelumnya, yaitu sekitar Februari, di mana pandemi ini ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan. Ya. Pertama adalah kemunculan kembali beberapa spesies yang sebelumnya dinyatakan punah, ya sekitar 6 atau 7. Kemudian juga pandemi global dan semua orang semakin tergantung pada hutan. Namun mereka tidak menyadarinya. Bencana alam mengingatkan bagi manusia. Artinya hutan yang sedemikian tadinya begitu rapat, kini sudah mulai cenderung menghilang sedikit demi sedikit. Dan tentu kemajuan dalam mencegah kepunahan spesies yang terancam punah dan meningkatkan status konservasinya tuh memang berjalan lambat. Ya di dalam target Aichi mungkin juga akan terlihat di situ bagaimana keterlambatan itu bisa terjadi gitu ya. Dan tentu juga deforestasi, degradasi lahan yang terus-menerus ya, terutama degradasi hutan ya, yang tentu akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan ya dalam hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian ya ekspansi dari pertanian yang terus mendorong hilangnya keanekaragaman hayati, karena memang kebutuhan pangan juga menjadi faktor utama. Model-model pertanian yang cukup lama, ya itu harus kita ubah memang. Dan tentu juga
kehilangan kawasan hutan yang memang semakin tahun semakin ini menjadi cukup signifikan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari problem antara keanekaragaman hayati dengan statusnya yang dicapai dalam Aichi target dengan SDG akan terlihat di situ ya. Bagaimana SDGs akan memberikan tentu berhubungan dengan Aichi target ya, tidak saja di target yang katakanlah 15 tetapi juga mencakup banyak target ya. 7 misalnya ada target 13, 14 dan sebagainya gitu ya. Dan ini saling berhubungan gitu, saling berhubungan erat. Dan kalau kita lihat status keanekaragaman hayati dengan terkait dengan SDGs yang berhubungan dengan Aichi target ya. Beberapa mengalami misalnya di Aichi target 3 ini lanjut ya. Itu mengalami kestabilan ya. Di Aichi target 3, kemudian target 4 itu mengalami, dan target 5 itu katakanlah stabil. Tetapi ada di target 5 yang turun ya, dan tentu juga di target 8 yang tidak bisa dievaluasi gitu ya. Dan tentu target-target ini juga masih dalam angka yang relatif belum hijau ya, artinya belum betul-betul menghasilkan sesuatu yang signifikan gitu ya. Lanjut. Nah, memang di dalam proses kita melihat refleksi yang lalu bahwa memang perlu ada satu perkuatan regulasi dan kebijakan ya. Tentu ini menjadi penting ya. Di tahun 2030 nanti SDGs harus dicapai, dan di 2050 visi biodiversitas harus dicapai. Perkuatan regulasi menjadi sangat penting ya. Itu dalam skala nasional. Skala internasional tadi kita bisa lihat bagaimana 2050 menjadi visi yang penting. Kemudian di tingkat skala lokal ya, seperti tempat Bapak Ibu ya, itu juga harus dilakukan upaya-upaya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan di skala lokal di tingkat kami, Sekolah Ilmu Lingkungan, adalah membentuk cluster riset, khususnya biodiversity, yang kita kenal atau kita sebut sebagai Diverling. Ya. Jadi, bagaimana menanamkan lebih lanjut pemahaman kesadaran biodiversitas yang adalah merupakan penyokong kehidupan, ya, yang menjadi sumber dari segala permasalahan lingkungan. Kalau biodiversitasnya menjadi bagus, kemungkinan juga perubahan iklim akan menjadi bagus, pangan menjadi bagus, mungkin penghapusan kemiskinan juga akan bisa tercapai, dan sebagainya. Itu menjadi sumber persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan. Ya. Nah, lanjut, Diverling ya, dalam hal ini merupakan refleksi atas kegagalan ya, di dalam pelindungan keanekaragaman hayati yang kita lihat di tahun 2020 ya. Dan kita harus melihat dalam hal ini Diverling akan melihat bagaimana ecological fungsi dari ekologi yang agar stabil ya, fungsi ekologisnya, kemudian juga nilai ekologinya juga harus berkelanjutan, tentu juga bicara soal keadilan dari ekologinya ya. Nah, itu melihat bahwa refleksi di tahun 2020 menjadi satu pemikiran kami untuk Diverling melihat nanti bagaimana perlu atau katakanlah berdiri untuk lebih kepada sinkronisasi atas semuanya itu. Dan tentu kita akan melihat juga ke depannya nanti dengan melihat outlook-nya. Gimana nih ke depannya, yaitu outlook dari visi 2050 dari keanekaragaman hayati menjadi penting ya. Misalnya bagaimana kita mengefektifkan ya kawasan lindung yang berhubungan dengan katakanlah terhubung dengan baik dan efektif, terutama langkah-langkah berbasis kawasan. Kemudian juga konservasi dan restorasi ekosistem ya,
yang memainkan peran penting dalam hal ini juga akan mempengaruhi dampak dari perubahan iklim. Ya. Kemudian juga langkah nyata untuk mengatasi spesies invasif, polusi, dan eksploitasi atas sumber daya alam yang tentu tidak berkelanjutan. Ya. Dan tentu juga kita juga akan mentransformasi perlu dicapainya produksi barang dan jasa. Ya. Tentu ini menjadi hubungan keterkaitan antara barang dan jasa dan bagaimana mengadopsi metode-metode yang mungkin perlu dikembangkan. Kemudian transformasi untuk membatasi permintaan produksi pangan dan mengadopsi diet dan sebagainya, mengurangi limbah dan sebagainya. Nah, sebetulnya Diverlink itu sudah melakukan beberapa kegiatan ya, sebelum berdiri yang menjadi perintis dari cluster riset kami, yaitu kita telah melakukan beberapa webinar terkait dengan beberapa spesies, misalnya seperti spesies hiu, gorila, ya, dan kemudian juga ular dan beberapa spesies yang lain yang sudah kita lakukan. Dan sebagainya, webinar dan sebagainya. Tetapi baru webinar saja, belum melakukan vaksin dan restorasi ekosistem. Kita juga sedang melakukan penelitian ya terkait dengan bagaimana carbon pricing dan sebagainya itu bisa membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim. Bagaimana menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian juga yang lain kegiatan-kegiatan penelitian juga terutama terkait dengan nanti ya Bu Devi akan bicara soal ekosistem laut yang tentu terhadap mungkin pencemaran limbah ya, dan ini juga menjadi penting karena pencemaran laut juga akan mempengaruhi satwa yang ada di dalamnya, yang makan dan sebagainya. Yang kemudian kalau kita lihat juga menjadi perhatian bahwa kepunahan spesies, tren kepunahannya gitu ya, baik itu tren kepunahan dalam hal habitat, baik itu spesies maupun habitat, ini menjadi penting. Kalau kita ngomongin gen, itu jadi perhatian jenis spesies itu menjadi terancam punah disebabkan karena apa? Karena ya penggunaan dari bioteknologi untuk pengobatan dan farmasi dalam melawan COVID-19. Ya, beberapa jenis mulai itu dikejar-kejar, ditangkapi, kemudian dijadikan bahan riset untuk bioteknologi. Nah, akhirnya sebagai pijakan awal untuk kerja ke depan, kami tentu akan mencoba ya melihat bahwa pendekatan kajian spesies per spesies yang kemudian dikembangkan menjadi kajian kawasan dan pemanfaatan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan kehidupan manusia, serta mengkaji kondisi keadilan untuk penggunaan dan akses terhadap sumber daya alam menjadi satu hal yang cukup penting gitu, untuk menjadi perhatian. Dengan demikian kita akan melihat bahwa outlook ke depan di 2021 ini kita akan lebih kepada fokus melihat bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang kita memang kaya dan semakin sebetulnya semakin terancam punah gitu ya. Beberapa spesies harus menjadi perhatian. Kami berharap semoga ini bermanfaat ke depan cluster riset kami, dan keanekaragaman hayati adalah penyokong kehidupan manusia, berarti kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, dan bagi mereka yang tentu mahasiswa dan alumni bisa bergabung ke katakanlah ke cluster riset kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Pram.
atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjutkan pembicara yang kedua, Bapak Dr. Suyut Warno Utomo dengan pemaparannya. Silakan Pak Suyut. Baik, terima kasih Kak Afin. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Apa sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih. Saya sebelum menyampaikan materi mungkin nanti tidak semuanya saya sampaikan, hanya secara sekilas-sekilas saja. Tapi ada hal yang ingin saya ceritakan ke Bapak Ibu bahwa sejak saya mengajar ekologi kesehatan di FKM, itu di awal kuliah saya selalu bilang kepada para mahasiswa bahwa yang namanya alam itu telah mengalami degradasi karena perkembangan manusia, jumlah manusia, dan juga keinginan dan juga teknologi yang dihasilkan oleh manusia untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan tapi memenuhi keinginan. Sehingga terjadilah degradasi lingkungan termasuk degradasi keanekaragaman hayati. Di saat itu juga saya bercerita bahwa secara teori dengan degradasi lingkungan itu bisa terjadi perubahan pada keanekaragaman hayati. Perubahan itu bisa punah, bisa berkurang populasinya, atau sebaliknya ada juga yang dapat berkembang, justru malah berkembang dengan turunnya kualitas lingkungan. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita, terutama di kota-kota yang di situ ada saluran got yang mampet, di situ terjadi penurunan kualitas air, kadar oksigennya rendah, tapi justru ada jenis-jenis tertentu yang berkembang, yang banyak, seperti Chironomus, Stupifex, atau kalau kita melihat sungai yang menurut cerita Sungai Ciliwung itu konon cerita dari teman-teman atau dari orang-orang yang pernah melihat sendiri dulu keanekaragaman hayatinya banyak. Dengan keanekaragaman yang banyak, mereka pun juga bersatu dengan manusianya. Manusianya banyak yang mandi di Sungai Ciliwung, juga menangkap ikan di situ, masih beraneka ragam banyak. Berjalan dengan berkembangnya banyak kegiatan manusia, baik kegiatan di rumah tangganya maupun kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan membangun berbagai industri misalnya, itu limbah juga karena tidak semuanya dikelola dengan baik, maka lambat laun turunlah kualitas lingkungannya. Turun kualitas lingkungan tadi diikuti sejalan dengan turunnya, hilangnya, matinya berbagai macam jenis organisme yang ada. Turunnya keanekaragaman hayati ternyata tidak semua atau tidak serta-merta. Justru ada jenis-jenis tertentu yang dulunya tidak ada atau dulunya itu ada tapi mungkin sangat sedikit sekali, justru sekarang muncul banyak. Contohnya kalau kita ke Sungai Ciliwung, sekarang banyak kita ketemukan jenis ikan sapu-sapu. Ya, ikan sapu-sapu. Tapi ikan yang lain yang bernilai ekonomi sudah tidak bisa kita ketemukan lagi. Sudah sangat jarang sekali, langka kita bisa menemukan ikan-ikan yang ada di Sungai Ciliwung. Tapi justru ada ikan sapu-sapu yang dia bisa hidup di situ. Artinya apa? Bahwa di alam itu ada proses dengan adanya degradasi lingkungan, tanda kutip degradasi lingkungan, itu ada berbagai organisme yang tidak tahan, dia akan hilang, dia akan punah,
Tapi ada jenis-jenis tertentu yang justru senang dengan kondisi lingkungan yang dimaksud. Contohnya ikan sapu-sapu. Dia justru malah banyak kita ketemukan di perairan yang kotor. Itu Bapak dan Ibu. Ilustrasi seperti itu, yang namanya keanekaragaman hayati itu bukan hanya flora fauna, tapi juga terjadi pada mikroba. Bisa bakteri, bisa virus, dan lain sebagainya. Dan saya berkeyakinan bahwa yang namanya mikroba pun kemungkinan ada yang menurun populasinya, mungkin ada yang mati karena turunnya degradasi terjadinya degradasi lingkungan, tapi kemungkinan juga ada jenis-jenis tertentu yang dia bisa beradaptasi, dia bisa bertahan hidup, atau malah justru dia senang dengan kondisi tersebut. Nah, seandainya itu seperti ikan sapu-sapu, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau itu yang bisa bertahan hidup adalah mikroba, dan mikrobanya tadi mikroba yang bersifat zoonosis, dan itu kita belum mengetahui jenisnya, belum tahu apa yang namanya pengobatannya, vaksinnya kita juga belum diketahui, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi wabah penyakit yang mengerikan. Karena kita belum punya vaksinnya. Kita tidak mengantisipasi hal-hal yang demikian. Dan itu sejak 4-5 tahun sudah selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa di awal kuliah. Sehingga saya selalu menekankan, ayolah dari diri kita mulai bagaimana menjaga lingkungan. Semampu kita, semaksimal mungkin. Karena takutnya nanti suatu saat terjadi degradasi lingkungan, tapi ada jenis tertentu dari mikroba yang justru bertahan dan meledak populasinya, dan itu menjadi membawa malapetaka dunia. Nah, itu kelihatannya sekarang terjadi dengan munculnya mohon maaf ini. Jadi terjadi sekarang degradasi lingkungan dan muncul virus. Kita belum bisa mengantisipasi obatnya, sehingga terjadi kegaduhan yang seperti sekarang ini terjadi. Terlepas itu dengan segala risiko dampak negatif, tapi meskipun juga ada hal-hal yang positif. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa degradasi lingkungan yang ada itu antara lain bisa terjadi dengan adanya pengambilan sumber daya alam yang secara berlebihan. Itu tadi kalau kita sekedar memenuhi kebutuhan hidup, saya rasa makan itu cukup 1 piring. Tapi karena kita memenuhi keinginan, maka kita meskipun makan 1 piring berkuliner di tempat yang jauh, itu juga akan membawa implikasi yang lainnya juga. Jadi pengambilan sumber daya yang berlebihan. Kalau dulu kita di waktu kecil mengambil air sumur itu dengan menimba dengan kekuatan tangan kita, sekarang tanpa kekuatan tangan kita bisa duduk manis di depan televisi. Nanti kalau airnya berkurang, ditoren di atas, maka otomatis akan nyala sendiri pompa tadi. Artinya apa? Ternyata dengan teknologi kita bisa terlayani, bisa dimanjakan. Tetapi tidak sadar bahwa sumber daya alam juga diambil dengan skala yang besar. Ditambah lagi perilaku kita terhadap sumber daya alam juga banyak menunjukkan kurang rasa empatinya, bahkan sering sekali merasa kurang bersyukur, sehingga apa yang dikaruniakan terhadap sumber daya alam ini kadangkala kita mengambilnya berlebihan, sementara kita menanamnya, kalau itu tumbuhan atau air itu meresapkannya sangat berkurang. Ditambah lagi dengan adanya teknologi yang kurang bijaksana.
termasuk juga misalnya menebang pohon. Dulunya satu pohon kelapa itu ditebang butuh waktu yang cukup lama. Sekarang dengan bermodalkan mesin teknologi yang canggih, dalam waktu 1 hektar hitungan sesaat sudah akan habis pohon yang ada. Adanya gangguan dari luar seperti pencemaran, ini saya ilustrasikan misalnya Teluk Jakarta, di situ mengalir 13 sungai, sementara ke-13 sungai itu di situ sudah di dasnya banyak sekali hunian, penghuni banyak, perilakunya segala macam, antara lain buang sampah sembarangan, mungkin industrinya juga membuang limbah tanpa dikelola dengan baik atau dikelola tapi tidak memenuhi standar dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ke-13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta mestinya membawa unsur hara, tapi yang dibawa adalah pencemaran. Sehingga di Teluk Jakarta itu sendiri juga akhirnya terjadi pencemaran yang sangat tinggi, maka biota di Teluk Jakarta sekarang juga sudah terjadi penurunan. Para nelayan mencari ikan juga sudah susah mencari ikan di situ. Sementara menurut teori yang namanya muara itu daerah yang sangat subur, banyak biota yang ada di situ yang menjadi sumber ekonomi bagi para nelayan. Namun yang terjadi bukan biota yang banyak, justru sampah yang banyak. Sampai di pantai sisi kiri kanan kadang-kala sampahnya sudah bermeter, ketebalannya itu udah sampai beberapa meter ketebalan sampah. Sungguh ironis. Ini akan menurunkan keanekaragaman hayati di teluk itu sendiri maupun yang terkait dengan pantai seperti mangrove yang nanti biota yang hidup di mangrove, satwa yang hidup di mangrove, kera atau burung dan sebagainya, itu pun juga mengalami degradasi. Bahkan banyak yang satwa-satwa tadi mencari makan itu di antara sampah-sampah yang mengalir, mengambang di perairan, dipatokin, mencari makan yang ada di dalam kantong plastik tadi, dalam mematok tadi, ternyata ada potongan-potongan plastik yang ikut tertelan. Lama-lama menjadi kenyang. Kenyang lama-lama tidak ada nafsu makan. Dengan tidak nafsu makan, tapi tidak ada energi yang masuk, lama-lama lemas dan banyak yang mati. Setelah diteliti ternyata dibedah di dalamnya itu juga banyak potongan-potongan plastik. Dan kita pun sudah melihat misalnya bagaimana ikan paus juga di dalamnya juga ada plastiknya. Nah, ini adalah kerawanan-kerawanan dari suatu ekosistem yang satu dengan yang lain itu ternyata saling bergandengan. Nah, kalau bergandengan itu saling merugikan, ini yang repot, karena yang di darat kegiatannya berpengaruh yang di laut. Nanti di laut juga kembali lagi berpengaruh ke darat, karena pendapatan nelayan juga menjadi menurun. Apalagi kalau menjadi mikroplastik nanti masuk ke tubuh ikan nanti ke jaringan nanti masuk ke tubuh ikan, ikannya kita tangkap, kita makan, nanti jangka panjangnya juga bisa berpengaruh pada kesehatan manusia. Nah, ini yang keterkaitan antar ekosistem itu juga bisa terjadi, apalagi dengan penggunaan teknologi. Ya, teknologi plastik kalau kita tidak bijaksana, belanja selalu meminta kantong plastik, buang kantong plastik sembarangan dan sebagainya, atau teknologi yang lain-lainnya. Teknologi penggunaan pestisida yang tidak pas, teknologi penggunaan, ya banyak sekali ini teknologi yang kalau kita tidak bisa mengendalikan. Sehingga nanti juga akan memunculkan berbagai macam degradasi lingkungan dalam suatu sistem, yang sistem satu dengan sistem berikutnya juga bisa saling terkait, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Hal yang juga terjadi di kita adanya penggunaan lahan yang kurang sesuai. Ini baik di kota, di desa, di hutan itu juga banyak terjadi. Kalau di kota dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan lahan yang meningkat, ketersediaan lahan sangat terbatas, maka banyak lahan-lahan yang mestinya tidak sesuai untuk hunian
digunakan untuk hunian. Bantaran sungai langsung digunakan untuk tempat tinggal. Dibangunlah rumah berderet di situ yang sampahnya, limbah cairnya langsung jatuh ke sungai. Sungainya menjadi tempat sampah raksasa yang sangat besar sekali. Ini juga akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati. Dengan tingginya kebutuhan lahan di kota, maka ruang terbuka hijau yang aturannya sampai 30%, sekarang kalau kita lihat data, ternyata banyak yang hanya 10%, bahkan ada yang kurang, dan sebagainya. Itu pun keanekaragaman hayati di kota-kota besar kebanyakan tanaman-tanaman hias, tanaman yang dikembangkan untuk kebutuhan manusia. Bagaimana kita sudah mengambil hak alam, hak burung, hak hutan dan sebagainya, mestinya kita juga menyiapkan yang 30% itu untuk keperluan mereka. Ternyata yang dikembangkan, yang disiapkan pun kepentingan manusia, tanaman-tanaman hias dan sebagainya. Jadi hak satwa itu tidak ada. Padahal menurut ilmu lingkungan, bahkan menurut agama apapun, alam itu juga mempunyai hak. Mempunyai hak yang sama dengan manusia. Semut juga punya hak yang sama. Namun kalau kita merampas hak mereka, kita tidak memperhatikan hak mereka, lalu semuanya untuk kepentingan manusia, maka degradasi keanekaragaman hayati, nanti keseimbangan lingkungan ya akan semakin tidak terjadi, dan risiko terhadap manusia nanti juga bisa dapat kembali, akhirnya menimbulkan berbagai macam dampak terhadap manusianya sendiri. Memang di dalam pembangunan dan lingkungan itu suka tergantung dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Cuma sumber daya di lingkungan yang ada itu kan tidak semuanya tersedia dengan lengkap. Jadi sebagai ilustrasi misalnya Jakarta, sumber daya untuk air kita tergantung dari luar Jakarta. Sumber daya untuk sumber daya pangan, beras, sayur mayur juga tergantung dari luar. Bahkan udara pun saya meyakini itu juga suplai dari Bogor, suplai dari laut itu juga ada. Ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari suatu sistem. Berikutnya lagi pengambilan, pemindahan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya. Mohon maaf kalau ada suara bisik Bapak Ibu, ini saya nggak bisa menghilangkan. Mohon izin Pak Suyut, 5 menit lagi Pak waktunya. Oh, 5 menit lagi, ya baik. Jadi ini yang terjadi. Lalu perubahan ini bisa terjadi pada faktor fisik, kimia, hayati, dan faktor sosiokut, bahkan pada kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak perubahan-perubahan kepada keanekaragaman hayati, sebagaimana kita lihat adanya pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, ada eksploitasi sumber daya alam, proses dan kegiatan yang potensi menimbulkan pemborosan, ada pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kemerosotan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Ada lagi ini introduksi jenis tumbuhan, hewan, jasa klinik. Ini juga bisa terjadi pada lingkungan kita apabila terjadi. Dan ini saya juga banyak melihat. Ada paling tidak beberapa yang saya lihat, misalnya adanya Eichhornia neochotine. Itu asalnya bukan dari kita. Itu adalah jenis yang diintroduksi dari Amerika Latin untuk mengendalikan eceng gondok, Eichhornia crassipes. Tapi ternyata sampai di Indonesia dia tidak mengendalikan itu, tapi justru memakan jenis tanaman yang lain, sehingga eceng gondoknya masih tetap berkembang, lalu serangganya juga berkembang. Berikutnya lagi, ini tadi sudah kami sampaikan. Lalu potensi-potensi degradasi ini cukup banyak. Saya rasa tidak perlu saya sampaikan karena waktunya yang terbatas ya. Tapi
potensi tadi bisa pada individu, pada populasi, pada ekosistem, dan lain sebagainya. Saya ingin bagaimana kita ke depan dapat mengembangkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ini salah satu contoh saja. Saya terinspirasi waktu saya mengikuti konferensi keanekaragaman hayati di Kepala Burung di Papua yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kita dari Unipa. Di situ banyak sekali yang memaparkan bagaimana penyu itu bisa diteliti yang sumbernya itu di sekitar kepala burung setelah beberapa bulan dengan chip bisa dideteksi terdapat di Colorado. Nanti berapa bulan lagi ketemu di pantai selatan di India dan seterusnya. Lalu jenis ikan lagi ada yang diketemukan di sekitar kepala burung setelah berapa bulan diketemukan di Australia. Lalu burung boha yang saya juga ikut melakukan penelitian di sana, di musim dingin di Siberia, di Jepang, mereka bermigrasi ke selatan, ke Papua, lalu sampai ke Australia. Tapi nanti kembali lagi ke belahan utara. Dan ada seorang peneliti genetika di dunia yang meneliti bahwa ternyata gen-gen yang ada, genetik yang ada di manusia yang ada di seluruh dunia itu, beliau menyimpulkan itu sumbernya dari Indonesia. Artinya apa? Kalau tadi dari hasil konferensi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada flora, fauna, ada biota laut, udara dan sebagainya. Sumbernya mereka di sekitar kepala burung. Ternyata genetik juga ada di Indonesia sehingga kurang apalagi kalau kita tidak berbangga menjadi bangsa Indonesia karena menjadi sumber genetik baik itu untuk genetik untuk manusianya, keanekaragaman hayati di darat maupun yang di laut. Bagaimana mengembangkan nilai tambah untuk kemakmuran, untuk pembangunan di kita? Ini salah satu contoh yang kebetulan saya mengembangkan penelitian ini. Saya membuat suatu alat untuk pengering dari berbagai macam produk dengan suhu yang rendah. Misalnya ada terong, ada cabai. Ini ada 40 jenis ini Bapak Ibu ya. Ini coba saya keringkan dengan suhu rendah sekitar 40 derajat Celcius bisa kering, tapi warna dan saya analisis kandungan mineralnya ternyata juga tidak banyak berubah. Warnanya pun misalnya daun bayam, warnanya juga masih tetap hijau gitu. Dan itu sudah saya uji coba 2 tahun tidak berubah warna, tidak berubah rasa, baunya, dan masih kondisinya masih sangat bagus. Bayangkan kalau bayam tadi misalnya kita diamkan aja 2-3 hari sudah nggak bisa dipakai lagi. Artinya apa? Kita dengan teknologi bisa mengembangkan potensi sumber daya alam hayati yang ini bisa dikombinasi. Bayam Mohon dikombinasi izin Pak Suyut. 1 menit lagi, 1 Pak. menit lagi. Oke, saya. 1 menit lagi. Ya, baik. Jadi 1 menit lagi, Pak. Baik. Kalau misalnya kita mengkombinasikan bayam dengan wortel dengan 1 kacang menit ini Pak, kombinasikan antara apa dari beberapa diskusi, ini aromaterapi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi kita yang terakhir. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu untuk merename nama lengkap, kemudian instansinya, pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat. Maafin suaranya putus. Pertanyaan Bapak Ibu dan bisa juga dengan raise. Bu Devi. Selamat sore Mbak. Bu Devi. Selamat sore Mbak Halvina. Ini apa suaranya jelas? Langsung aja Mbak Devi. Ya, terima kasih Pak Suyut, Mas Pram untuk kesempatan dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Kok putus-putus suaranya? Sudah udah kelihatan? Kelihatan Mbak Devi, kelihatan. Suara Mbak Devi jelas di sini. Silakan Mbak Devi, silakan. Sekarang sudah. Jelas. Sekarang sudah. Terima kasih. Sore ini saya akan menyampaikan untuk sharing informasi tentang dan terima kasih. Saya dibimbing oleh Mas bagaimana global dengan biodiversity. Sharing informasi seperti yang akan saya menjadi catatan dan pemerintah. Kemudian juga riset yang telah dilakukan menjadi kemudian yang kita punyai Indonesia dan
Hasil kajian dari Bank Dunia pada tahun 2017 menyatakan bahwa kebocoran sampah plastik di perairan Indonesia berasal dari darat dan 30%-nya berupa plastik. Ini adalah data dari Bank Dunia dan 3 tahun 2018 sampah laut adalah sampah yang berasal dari hilir ke laut. Dan definisi sampah plastiknya sendiri adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Ini sudah diketahui bersama oleh Bapak Ibu semuanya. Sedangkan definisi berdasarkan NOAA, sampah laut adalah bahan padat yang dibuat atau diproses secara langsung atau tidak langsung kemudian dibuang dengan sengaja atau tidak sengaja di perairan, baik pesisir maupun laut. Berdasarkan kategori ukuran, ada perbedaan. Untuk sampah yang berukuran makro adalah sampah yang berukuran lebih dari 2 cm, kemudian yang berukuran meso antara 5 mm sampai dengan 2 cm, dan berukuran mikro adalah yang berukuran 50 mm sampai dengan 5000 mm, dan nano lebih kecil dari 50 mm. Nah, kenapa plastik? Itu yang menjadi pertanyaan. Berdasarkan hasil riset dan data bahwa ternyata plastik mengalami dekomposisi yang sampai ratusan tahun, dan ini menjadi ancaman, terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak Suyud dan Mas Pram, bahwa ancaman yang terbesar adalah ancaman pada kekayaan hayati di kita di Indonesia khususnya ya. Nah, ini juga data dari Ocean Konservasi bahwa sampah yang ditemukan di laut, 10 besar sampah yang ditemukan, sebagian besar adalah plastik. Dan ini hasil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 datanya, bahwa komposisi sampah yang mereka ambil selama proses monitoring, ternyata komposisi yang terbesar adalah plastik. Sekitar 41%-nya adalah plastik. Nah, plastik-plastik ini akan menjadi suatu ancaman bagi perairan, bagi kekayaan alam hayati Indonesia, dan bahkan bagi manusia, karena di alam mengalami degradasi. Degradasi ini baik degradasi secara fisik, kimia, maupun biologi, kemudian terbawa oleh aliran air, bisa transboundary, kemudian juga melalui rantai makanan, dan ujung-ujungnya akan berdampak pada ekosistem dan pada manusia. Ini adalah siklus dari plastik yang ada. Ini gambarannya, bagaimana plastik itu mengalami degradasi secara fisik, radiasi matahari, kemudian juga mengalami degradasi secara kimia menjadi mikroplastik dan bahkan menjadi nanoplastik. Beberapa riset telah menunjukkan adanya kandungan mikroplastik di tubuh ikan, kemudian mikroplastik pada garam, dan bahkan mikroplastik pada plasenta manusia. Hasil riset yang dipublikasikan di bulan Desember kemarin, yang hasil terbaru, terdapat mikroplastik pada plasenta manusia.
Itu yang menjadi suatu ancaman yang serius buat kita semua, bahwa ternyata plastik ini menjadi suatu hal yang berbahaya. Ini adalah dampaknya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Suyud, bahwa banyak dampak dari pencemaran sampah, terutama sampah plastik, di pesisir akan menimbulkan ancaman pada pariwisata, di mana keindahannya akan menjadi terganggu karena ada plastik-plastik atau sampah-sampah di sekitar pesisirnya. Ini kejadian seperti di Kuta yang sudah sering mengalami gangguan aktivitas pariwisatanya karena ada sampah di pesisir pantai Kuta. Kemudian kehidupan di laut, sampah terdapat pada terumbu karang, dan ada juga hasil riset dari peneliti di Jepang bahwa kandungan mikroplastik juga sudah terdapat di lamun atau seagrass. Dan hasil riset dari Profesor Akbar Tahir di Unhas juga sudah menyatakan bahwa ada kandungan mikroplastik di seagrass. Dan pada kesehatan manusia tadi sudah disampaikan bahwa hasil riset terakhir ternyata bahwa ada kandungan mikroplastik di dalam plasenta manusia. Ini adalah kondisi yang kami temui di lapangan, di mana pada saat kami melakukan survei ke mangrove di ekosistem pantai, di mana si mangrove ini tumbuh sudah di atas tumpukan sampah. Jadi habitat hidupnya sudah terganggu. Kita lihat bagaimana mangrove ini menjadi sangat kurus kering, mungkin karena nutrisinya terganggu, karena seharusnya kan mangrove hidup di daerah yang terendam air, kemudian ada pengaruh pasang surut di situ, ada pola aliran nutrisi di situ yang harusnya akan menyebabkan si mangrove ini tumbuh subur gitu. Tapi karena ada gangguan dari sampah yang menumpuk mengganggu habitat hidup si mangrove, maka mangrove-nya akan menjadi terganggu. Dan mangrove ini nanti akan berkorelasi dengan adanya gangguan penyerapan karbon tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Pram. Jika pertumbuhan mangrove-nya terganggu, mangrove terancam, maka fungsi ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon akan terganggu pula. Nah, itu mungkin harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya untuk hal ini. Apakah ada hubungan antara pertumbuhan mangrove karena ada gangguan pada proses pertumbuhannya dengan kandungan atau fungsi penyerapan karbonnya. Kemudian ini adalah bagaimana kandungan mikroplastik yang ada di dalam tubuh ikan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa masuk ke dalam rantai makanan. Dan ini hasil riset dari KKP juga sudah menyampaikan ada data kandungan mikroplastik di tubuh ikan dan kerang di perairan di sekitar Teluk Jakarta, kemudian di Tarakan, dan di perairan Sumatera. Nah, ini adalah life cycle dari plastik. Jadi bagaimana sih sebetulnya kok plastik bisa sampai ke laut dari aktivitas industri yang ada. Nah, kalau dilihat dari siklusnya bahwa plastik bersumber dari petroleum ya. Jadi berbahan bakar petroleum, kemudian diolah menjadi resin, kemudian menjadi produk. Nah, produk yang mengandung plastik ini sangat banyak. Ban yang digunakan untuk transportasi, kemudian packaging juga menggunakan bahan plastik yang berupa kantong plastik, dan bahkan pakaian kita, tekstil juga mengandung plastik. Ini adalah gambaran beberapa produk yang mengandung plastik. Ini tekstil, kemudian ban, dan berbagai bentuk packaging lainnya. Dan pada akhirnya, apabila tidak dikelola dengan bijaksana atau tidak dikelola dengan baik, pada hulunya misalnya dari skala rumah tangga, bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana dinas kebersihan mengelola sampahnya. Nah, ini akan menimbulkan kebocoran dan akan lari ke laut. Itu sumber dari pencemaran sampah yang akhirnya sampai dengan ke laut. Nah, ini gambaran mengenai histori dari pencemaran sampah. Saya ambil dari Noyer Purba, bagaimana dia mencoba untuk mengawali sejarah
pencemaran sampah ini dari benchmarknya adalah revolusi industri. Revolusi industri seperti kita ketahui bersama terjadi di Inggris, di mana pada masa revolusi industri itu semua mengalami peningkatan, industri juga mengalami kemajuan dan ada penemuan-penemuan baru termasuk penemuan plastik. Pada tahun 1950 mulai dilakukan penelitian awal di tubuh ikan karena sudah ada indikasi pencemaran sampah plastik. Dan pada tahun 70 timbul kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang polusi di perairan. Nah, pada masa-masa ini mulai muncul riset-riset atau pertemuan-pertemuan dari sekitar tahun 90-an sampai 2017, pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pencemaran lingkungan secara umum dan pencemaran plastik pada khususnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Suyut, juga betul Pak Suyut, jadi hasil prediksi dari para pakar bahwa nantinya pada tahun diperkirakan 50 tahun ke depan atau pada tahun 2050-2030 ke sana itu populasi ikan akan terancam apabila pencemaran sampah plastik tidak diatasi. Artinya akan terdapat banyak plastik dibanding ikan di perairan. Ini hasil riset dari beberapa expert di dunia yang memodelkan apabila pencemaran sampah plastik itu tidak dikelola sejak awal. Nah, karena dampaknya yang sedemikian besar dan media sosial juga menyampaikan beberapa dampak dari sampah laut dan khususnya sampah plastik, maka pada tahun 2017 Presiden Indonesia menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia akan mengurangi limbah melalui 3R hingga 30% pada tahun 2025 dan menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Ini disampaikan oleh Presiden. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena Presiden sudah menyampaikan komitmennya di dunia internasional. Sementara kita, Indonesia, masih sangat kekurangan data tentang pencemaran sampah laut dan upaya-upaya untuk mengurangi sampah laut. Nah, makanya berikutnya upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, di dalam Perpres 83 Tahun 2018 ini terdapat rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional ini terdiri dari 5 strategi. 5 strategi, yang strategi pertama adalah perubahan perilaku, kemudian strategi kedua adalah bagaimana mengurangi sampah dari kegiatan di darat, dan strategi yang ketiga bagaimana mengurangi sampah dari aktivitas di laut. Strategi yang keempat adalah mengenai bagaimana hukum atau kebijakan dan pendanaan untuk mengatasi pencemaran sampah di laut. Dan yang kelima, strategi terakhir adalah research and development atau riset dan pengembangan. Nah, Perpres 83 tahun 2018 ini merupakan amanat bagi semua kementerian yang ada di kita. Jadi semua kementerian mendapatkan mandat di masing-masing strategi yang ada. Dan kebetulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan mandat untuk badan risetnya di strategi kelima. Kemudian untuk Direktorat Jenderal terkait ada yang menerima mandat di strategi 1, 2, 3, dan 5. Ini 5 yang riset. Untuk yang strategi keempat ini lebih ke arah ke kementerian yang berkaitan dengan hukum dan keuangan. Ini adalah gambaran dari Perpres dalam upaya penanganan sampah di laut. Dan selain Perpres tentang penanganan sampah di laut, juga ada kebijakan atau regulasi yang menangani bagaimana sampah di darat. Jadi pendekatan pengelolaan sampah ini dikaitkan pengelolaan secara komprehensif atau integrated dari hulu sampai dengan ke hilir, supaya target penurunan 70% pada tahun 2025 tercapai. Ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi berdasarkan strategi 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 5, ini ada beberapa kegiatan ke masyarakat, kemudian ada bantuan alat, dan ada riset-riset yang telah dilakukan di KKP.
Dan beberapa riset yang telah dilakukan di Pusat Riset Kelautan adalah riset tentang bagaimana distribusi sampah laut yang berada di, ini kebetulan lokasinya di Teluk Banten, di daerah industri, dibandingkan pada saat musim timur dan musim barat. Ternyata pada kedua musim tersebut terjadi perbedaan karakter si sampah ini. Jadi pada musim barat, sampah akan terkumpul di sekitar Teluk Banten, dan pada saat musim timur akan terdistribusi ke tempat lain, mungkin ke Teluk Jakarta di bagian sisi baratnya atau di sisi timur. Jadi peran arus juga sangat mempengaruhi distribusi dari sampah laut. Kemudian riset yang lain ini adalah di Pantai Kute, mewakili daerah pariwisata di mana sampahnya sangat menumpuk. Ini sangat mengganggu aktivitas pariwisata di sana, dan beberapa tim mencoba untuk memodelkan bagaimana sebetulnya sumber dari sampah laut itu. Dan ternyata sampah yang terakumulasi di Pantai Kute bersumber dari daerah di atas Selat Bali, terbawa arus menjadi transboundary marine debris. Ini adalah transboundary yang skala lokal. Jadi terakumulasi di daerah Pantai Kute. Dari sini, dari Selat Bali ke atas. Mungkin di sini kan ada Pulau Jawa ya, bisa jadi bersumber dari sekitar daerah di situ, di sekitar Jawa. Dan riset berikutnya kami mencoba untuk membandingkan bagaimana keberadaan sampah laut dibandingkan dari sekitar pantai, kemudian 500 meter dari pantai dan 1 kilometer dari pantai. Dan ternyata bahwa yang berada di pesisir itu 13 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang berada di perairan laut. Ini adalah hasil data pengumpulan sampah yang berada di sekitar pesisir, kemudian 500 meter dari pesisir dan 1,5 kilometer dari pesisir. Sedangkan data yang ini adalah data bagaimana seperti yang ada di Teluk Banten tadi, kami mencoba membandingkan sampah yang ada di perairan Kute pada musim timur dan musim barat. Dan ternyata pada musim barat lebih banyak 4 kali dibandingkan pada musim transisi di sini ya, pada bulan April. Jadi pengaruh musim juga sangat mempengaruhi distribusi sampah. Berikutnya adalah bagaimana keberadaan sampah di pulau kecil. Di pulau kecil yang aksesibilitasnya sangat jauh dari mainland. Nah, sampai sekarang kondisi yang ada untuk pengelolaan sampah di daerah pulau kecil masih dikelola oleh pusatnya atau di mainland-nya. Jadi sampah yang hasil aktivitas masyarakat di pulau kecil ini dikumpulkan di satu site atau satu area, kemudian menunggu transporter dari mainland untuk mengambil sampah yang tertumpuk di salah satu sisi pulau kecil ini. Nah, kedatangan transporter ke pulau kecil ini tidak terprediksi datangnya, frekuensinya tidak menentu karena ada pengaruh kondisi perairan juga yang mengganggu transportasi si transporter itu untuk datang ke pulau kecil. Nah, apabila tidak datang pada frekuensi tertentu, si sampah ini akan menumpuk. Nah, sampah yang menumpuk ini menimbulkan bau yang tidak nyaman, kemudian juga menimbulkan beberapa faktor yang ada di situ seperti lalat bertumpuk dan ujung-ujungnya mengakibatkan dapat berdampak pada kesehatan manusia juga. Nah, itu tadi gambaran tentang pengelolaan sampah di pulau kecil. Jadi kalau dari gambaran data yang ada ini yang kami temui di lapangan, perlu suatu studi bagaimana supaya pulau kecil ini bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Itu menjadi satu topik kajian juga yang cukup menarik. Dan riset yang berikutnya adalah kandungan mikroplastik di tubuh ikan. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada
penemuan mikroplastik di tubuh ikan, ini yang berupa fiber, kemudian fragmen. Jadi konsentrasi mikroplastik pada kerang lebih tinggi dibandingkan pada ikan. Dan kemudian akumulasi mikroplastik pada ikan banyak terdeteksi pada organ insang dan saluran pencernaan. Pada daging belum terdapat mikroplastik berdasarkan hasil riset pada tahun 2018 dari teman di KKP juga. Dan ini adalah beberapa kegiatan yang kami lakukan di lapangan, bagaimana pengambilan sampah laut dan khususnya sampah plastik, mulai dari perairan di permukaan, kemudian pada ekosistem mangrove. Di ekosistem mangrove ini kami ambil data di permukaannya, kemudian di sedimennya, dan di sedimen pada kedalaman tertentu. Jadi sampah yang kami ambil di lapangan, kemudian dipisahkan berdasarkan kategorinya. Ada yang berupa sampah organik, kemudian sampah styrofoam, sampah plastik, dan berbagai jenis kategori diidentifikasi. Nah, itu adalah beberapa gambaran kegiatan riset yang telah kami lakukan dan kegiatan yang ada di lapangan. Ini adalah beberapa peluang riset yang mungkin yang bisa menjadi inspirasi atau ide buat teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini. Bagaimana data identifikasi dan karakteristik sampah laut dan mikroplastik di kita tuh masih sangat kurang. Jadi masih dibutuhkan banyak riset untuk komposisi sampah laut dan terutama sampah plastik. Kemudian modeling tadi, penyebaran distribusi sampah laut itu akan kemana, baik menggunakan pemodelan atau juga aplikasi GIS atau remote sensing untuk mengetahui kemana distribusi sampah laut ini akan berada. Nah, dengan diketahui distribusinya, maka akan diketahui bagaimana manajemen yang efektif untuk pengelolaannya. Dan peluang riset yang lain adalah bagaimana dampak si marine plastic debris ini pada ekosistem, terutama tadi ya ekosistem pesisir, mangrove, lamun, kemudian terumbu karang, dan pada ikan. Ini yang kaitannya dengan biodiversity tadi. Kemudian peluang riset yang ke arah teknologi, seperti bagaimana trapping teknologi untuk sampah laut. Di DKI Jakarta sudah ada teknologi sederhana, dipasang trace boom di sepanjang aliran sungainya. Itu sudah cukup efektif menurunkan sampah yang lari ke muara dan ke perairan. Dan kemudian masih dibutuhkan lagi teknologi untuk trapping sampah di laut. Dan peluang riset yang lain yang kaitannya ke arah sosial ekonomi. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya mulai dari skala rumah tangga, kemudian skala makro misalnya di kelurahan atau di Pemda, yang akhirnya menjadi sampah itu menjadi mempunyai nilai tambah. Jadi di situ bisa bermain nilai riset tentang sirkular ekonomi, jadi yang ke arah sosial ekonomi. Jadi itu adalah peluang-peluang riset yang mungkin bisa menjadi ide buat kita bersama. Dan ini adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bahwa sampah plastik saat ini menjadi isu global dan Indonesia sudah mempunyai kebijakan untuk penanganan sampah laut dari Perpres 83 tahun 2018, dan beberapa upaya masih perlu dilakukan untuk penanganan sampah laut, bisa melalui training, kemudian kegiatan pilot project dan riset untuk mendukung database, dan ujung-ujungnya database ini bisa digunakan untuk efektivitas pengelolaan. Kemudian yang terpenting adalah kerjasama dan koordinasi dari semua pihak supaya target penurunan 70% sampah laut pada tahun 2025 bisa terwujud. Dan ini saran yang bisa disampaikan, bahwa kita perlu penguatan untuk intervensi dalam pengelolaan sampah laut, kemudian monitoring dan surveillance juga perlu ditingkatkan, dan tadi kerjasama untuk berbagai stakeholder terkait. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Ya, terima kasih Bu Devi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas sekarang. Terdengar. Oke, jelas baik. Sekarang. Terima kasih Bu Devi atas pemaparannya.
Berikutnya kita akan masuk ke para penyangga. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi Pak Pram, Pak Suyut, Bu Devi, ada banyak pertanyaan di kolom chat yang sudah masuk, bisa langsung dijawab di chat. Kemudian kepada Bapak Ibu yang nanti ingin menanyakan langsung bisa raise hand. Saya akan mencatat Bapak Ibu yang sudah raise hand tadi. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu ke para penyangga. Kita punya 3 penyangga di sini. Yang pertama saya persilahkan Saudari Firly. Silakan Firly. Baik, terima kasih Kak Alvina, terima kasih Pak Pram, Pak Suyut, dan Bu Devi atas materinya. Perkenalkan, nama saya Firly Rahman, saya sebagai peneliti marine biologist atau peneliti biologi laut dan praktisi pariwisata selam di Indonesia. Rasanya kalau menyanggah kurang enak ya, saya mau ini aja melengkapi atau mempertajam gitu materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sekarang mau ngomongin tentang outlook, berarti sebenarnya kita sedang menakar masa depan gitu. Setidaknya kita sedang menakar 1 tahun ke depan biodiversitas lingkungan itu seperti apa yang terjadi di Indonesia. Bahwa kita juga tahu saat ini ekonomi sedang terguncang. Teorinya, premisnya yang pertama sekarang itu ya. Saat ini ekonomi sedang terguncang. Namun di beberapa teori pun disampaikan bahwa lingkungan atau sustainable development bisa tercapai jika ekonomi sudah stabil. Nah, maka bagaimana nasib biodiversitas tahun ke depan gitu? Menurut saya biodiversitas di Indonesia khususnya sedang berada di ujung kedua sisi ya, antara bisa lebih sustainable atau lebih tidak dipedulikan. Kenapa? Kenapa bisa lebih sustainable? Karena dengan adanya pandemi ini kita bisa mengkampanyekan, oh iya, kita harus lebih memperhatikan alam. Kalau misalkan kita tidak lebih memperhatikan alam, maka berbagai resiko akan terjadi gitu. Tapi ada lagi di sisi lainnya, alam ini lebih tidak dipedulikan karena ekonomi semakin terguncang gitu. Ekonomi semakin parah, maka ya udah kita mau lebih mendahulukan ekonomi lagi. Itu yang sebelumnya kita sudah mulai sedikit-sedikit mengarah ke lingkungan, ada pandemi, ya udah lupa deh tuh evaluasinya gitu. Maka saya ingin bertanya kepada ketiga pembicara atau salah satu pembicara yang berkenan untuk menjawab, khususnya di lingkungan laut gitu ya, entah Pak Pram, Pak Suyut, atau Bu Devi, jika melihat realita setelah ini vaksin selesai, pandemi selesai, maka ekstraksi yang terjadi di Indonesia terhadap lingkungan itu akan seperti apa? Akan tiba-tiba pandemi selesai lalu ekstraksinya akan ada overeksploitasi, atau eksploitasinya malah nggak ada, malah tidak bisa eksploitasi karena sumber daya ekonomi dan sumber daya produksinya sudah terserap gitu. Modal untuk produksi dan ekstraksinya sudah terserap karena masa pandemi. Terima kasih. Bu Devi mungkin bisa menjawab. Sebentar, Kak Alvina, saya ingin bertajam saat ada yang lupa, maaf. Oke. Nah, jika karena tadi fokusnya ke arah ekonomi, sudah siapkah masyarakat Indonesia lingkungan ini dievaluasikan? Kalau misalkan Indonesia pengennya membandingkan lingkungan dengan ekonomi gitu ya udah kita valuasikan aja ekonominya gitu agar bisa dinilai mau memilih lingkungan atau memilih ekonomi as usual gitu. Hal tersebut sudah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia belum sih, valuasi ekonomi lingkungan? Terima kasih. Bu Devi. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi memang aspek ekonomi sampai sekarang memang masih menjadi tantangan ya terutama buat kita orang lingkungan. Tadi Mas Firly ya. Iya. Ya, oke. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, Pak Emil Salim, guru besar kita pun sampai sekarang masih mencoba untuk
membuat segitiga ya dari segi teori. Bagaimana aspek teknologi, ekonomi, dan lingkungan itu supaya seimbang gitu. Tapi sampai sekarang kondisinya faktor ekonomi masih menjadi hal yang lebih prioritas dibanding dengan faktor lingkungan. Seperti yang kita alami sekarang di masa pandemi ini, bagaimana yang kita ketahui bersama ya, bagaimana supaya ekonomi itu bangkit lagi. Jadi upaya-upaya yang sebelumnya dibatasi untuk mengatasi masalah kesehatan atau masalah pandemi ini berhasil, akhirnya dicari win-win solution-nya. Jadi agak dibuka keran ekonominya supaya ekonomi bisa kembali hidup. Jadi sebetulnya kalau menurut saya tidak kalau didapatkan suatu win-win solution mungkin akan saling mendukung antara ekonomi dan lingkungan. Karena kalau dari segi lingkungan kita bicara misalnya tentang plastik ya, bagaimana suatu nilai produk atau produk secara umum lah ya, memasukkan atau menginternalisasikan biaya lingkungan ke dalam suatu produk, maka produk itu akan menjadi jauh lebih mahal. Nah, ini kembali ke kita sebagai konsumen, willingness to pay-nya gimana. Jadi sebetulnya semua pihak berperan. Jadi tidak hanya sisi ekonomi lingkungan, tapi sosialnya juga harus berperan di situ. Jadi semua saling berinteraksi. Begitu sih menurut saya. Terima kasih Mas Firly. Baik, terima kasih Bu Devi. Mungkin ada Pak Suyut atau Pak Pram yang mau menambahkan. Ya, saya ingin menambahkan tentang valuasi ekonomi ya. Apakah kita siap atau belum? Menurut saya siap nggak siap memang kita harus menuju ke sana. Artinya kita dengan segala kekurangan, keterbatasan yang memahami tentang valuasi ekonomi tentunya masih sangat terbatas. Ini menurut saya menjadi tantangan, termasuk tantangan dari Diverlink sendiri untuk bisa mengembangkan valuasi ekonomi dari keanekaragaman hayati kita. Karena kalau mengembangkan valuasi ekonomi tapi tidak memahami dari sisi kehatinya sendiri, kita mau menilai dari sisi valuasi ekonomi ya agak sulit gitu. Tapi kalau kita harus siap nggak siap ya harus kita hadapi tentang valuasi ekonomi tadi dengan segala keterbatasan, dan ini menjadi cambuk, menjadi tantangan bagi Diverlink dan juga mitra-mitra. Nanti kalau yang sudah ada pengalaman tentang valuasi ekonomi, misalnya kerusakan terumbu karang, misalnya kerusakan hutan, dan sebagainya, tumpahan minyak, mari kita bisa saling sharing sehingga terjadi percepatan atau akselerasi penguatan SDM antara lain dalam hal penguatan valuasi ekonomi. Begitu. Kak Alvin, apa saya boleh juga memberikan respon untuk yang ditanyakan lewat chat ya? Saya sudah menjawab. Sebentar Pak, kita ke penyangga berikutnya dulu Pak. Oh biar ya, selesai. Oke, makasih. Oke. Ya, Firly, apakah sudah bisa? Baik Kak Alvin, terima kasih sudah terjawab. Berarti Baik. kita memang harus mencoba nih ya, 2021 penelitian tentang valuasi ekonomi harus digencarkan nih. Oke, ya harus digencarkan memang. Oke, terima kasih Firly. Selanjutnya Mas Aji, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Bu Afin. Apakah suara sudah dapat didengar? Sudah, Mas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saudari Moderator Bu Afin. Terima kasih para narasumber yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa, mencerahkan, dan bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi kita untuk terus melakukan upaya perlindungan lingkungan di tahun 2021. Saya berangkat dari seorang filsuf Bergson dari Prancis 1854 menyampaikan bahwa salah satu ciri manusia itu adalah
mereka yang mampu merefleksikan suatu fenomena. Artinya bahwa dengan adanya kegiatan sore hari ini kita sudah melakukan upaya untuk refleksi terhadap kondisi biodiversitas di tahun 2020 dan juga upaya strategis apa yang akan kita lakukan tahun 2021. Saya cukup prihatin membaca laporan dari Wildlife Conservation bahwa berdasarkan laporan terbaru dari mereka, setiap 20 menit sekali itu ada pertambahan kurang lebih sekitar 5.400 penduduk. Dan ada satu spesies yang punah setiap setiap 20 menitnya. Dan di Indonesia tersendiri saat ini menempati peringkat ketiga dengan negara paling rawan kepunahan spesiesnya. Kurang lebih ada 1.030 jenis, baik flora maupun fauna yang saat ini terancam punah. Nah, salah satu hal yang mengakibatkan itu terjadi adalah konversi, dan yang kedua adalah tumbuhan atau kedatangan spesies invasif. Ini menjadi bagian dari concern saya. Jadi saya hanya ingin memberikan tambahan kepada para narasumber bahwa sebenarnya kondisi yang terjadi di Indonesia cukup memprihatinkan. Yang pertama, kita perlu melihat laporan dari FAO tahun 2015 yang menyebutkan bahwa dengan adanya perubahan iklim yang semakin mencekam, begitu dampak kenaikan muka air laut, terus kemudian penurunan tanah dan seterusnya, ternyata FAO memprediksi bahwa di masa depan kehidupan manusia itu akan didukung oleh pemenuhan konsumsi dari pangan-pangan yang dia berbasis pada tanaman hutan. Nah, salah satu peneliti dari LIPI, Profesor Rosihon Ubaidillah, anggota IPBES di bawah naungan PBB, menyampaikan laporan bahwa 60% kelangsungan tanaman-tanaman di dalam hutan yang dia mampu memproduksi makanan untuk konsumsi manusia itu tergantung pada keberadaan satwa, atau lebih spesifiknya adalah serangga sebagai penyerbuk dan juga satwa lain yang dia mampu memindahkan bijinya untuk menyebarluaskan penanaman itu secara alami. Nah, kita cukup memprihatinkan dengan adanya keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, peringkat ketiga menurut beberapa dokumentasi dan laporan, tetapi tingkat kepunahannya juga peringkat 3 di dunia. Sementara dari laporan yang ada dari FAO, dari IPBES dan seterusnya, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang paling potensial menjadi penyumbang pangan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi paling tidak sampai tahun 2070. Tapi dengan adanya fenomena itu, kita memang perlu sering diskusi seperti yang kita lakukan sore hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh beberapa penanya tadi, sebenarnya perlukah kita mengeluarkan undang-undang genetik? Apakah itu perlu terpisah atau include ke dalam ratifikasi dan CPD Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990? Sepertinya undang-undang itu sudah perlu kita perbaiki atau kita revisi, karena kekayaan hayati yang di Indonesia itu cukup tinggi dan belum dilindungi menurut undang-undang, sementara potensi atau kerawanan untuk kepunahan itu lebih banyak dari sektor tersebut. Beberapa laporan menyampaikan bahwa kekayaan hayati Indonesia itu banyak yang dicuri oleh bangsa lain melalui penelitian-penelitian, bisa dicek di beberapa laporan, sehingga para akademisi, para praktisi, para regulator perlu lebih sering melakukan diskusi dan juga melakukan refleksi sebenarnya upaya apa yang seharusnya kita lakukan begitu terkait dengan keanekaragaman hayati. Terus kemudian tantangan terbesar menurut pandangan saya tahun 2021 untuk kondisi pandemi saat ini yang mungkin belum tertangani dengan optimal adalah keberadaan dari limbah-limbah B3. Banyak sekali laporan terutama dari LSM dan juga NGO baik nasional maupun internasional menyampaikan bahwa dampak pandemi itu yang cukup memprihatinkan adalah dengan adanya limbah-limbah medis yang belum terkelola. Kita bisa bayangkan setiap OTG yang dia mengalami karantina mandiri atau dia melakukan karantina mandiri itu berapa besar limbah medis yang dihasilkan, belum lagi yang di rumah sakit. Sekarang ini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sepertinya lebih dari 85% masih berada pada zona orange dan juga zona merah. Itu limbah medisnya dikelola kemana dan seperti apa proses distribusinya. Laporan-laporan yang ada menyampaikan bahwa sekian persen dari itu terbuang ke laut, sehingga
semakin memprihatinkan lagi bahwa keanekaragaman hayati laut terus terancam dan kita bisa kehilangan salah satu nilai yang paling penting dalam konteks keanekaragaman hayati, yaitu nilai pilihan dan nilai eksistensi, karena ada 6 nilai dasar dalam keanekaragaman hayati: nilai konsumsi, produksi, jasa lingkungan, pilihan, dan eksistensi. Nilai pilihan ini tidak dapat kita gantikan saat ini apabila kita gagal melakukan perlindungan bagi spesies-spesies yang terancam punah. Salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya paling kecil, paling sederhana, dan dimulai dari sekarang. Salah satu yang paling penting adalah tidak membuang limbah medis, terutama yang paling dekat dengan kita adalah masker, karena itu menjadi salah satu tantangan terbesar dan concern terbesar bagi para pemerhati lingkungan untuk kondisi tahun 2021. Mungkin demikian Pak Afin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aji. Mungkin untuk bisa menanggapi ini, saya persilakan Pak Andreas. Baik, terima kasih Mas Aji. Barangkali memang perlu ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu memang menjadi salah satu hal yang penting, akan tetapi perlu menjadi perhatian bahwa perlu diperhatikan. Saya rasa itu dulu. Nanti kita akan barangkali bisa ke yang lain terlebih dahulu, menanggap terlebih dahulu. Silakan. Baik Pak Pram, Audrey silakan ke mungkin. yang lain. Audrey. Ya, halo Ibu. Terima kasih Pak Pram. Sebentar, saya izin pindah device sebentar ya, Mbak. Bapak Ibu. Ya. Device ya, Mbak. Sambil menunggu Audrey, mungkin kita bisa, ada 3 orang yang sudah raise hand di sini. Saya persilakan Bu Simona, silakan. Karena kita mengejar waktu, sudah maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suripto dari. Mohon izin Pak Suripto, Bu Simona dulu. Bu Simona. Bu Simona, suaranya belum jelas, Bu. Sebentar. Sudah terdengar, Bu? Ya, sudah. Silakan. Sudah, Ibu. Ya, saya kebetulan bidangnya sedikit berbeda, yaitu dari Fakultas Hukum. Nah, kebetulan hasil penelitian saya banyak mengenai sumber daya genetik yang dilihat dari segi hukum. Dan memang ada pertanyaan kebetulan yang memancing saya berbicara, apakah perlu undang-undang tersendiri? Saya berharap memang sebetulnya perlu ada undang-undang tersendiri. Karena sumber daya genetik di Indonesia ini banyak sekali hilang akibat dari rezim hukum. Itu banyak sekali mengambil sumber daya genetik kita lalu mematenkan dalam produk kebanyakan farmasi dan kita kehilangan pengakuan terhadap sumber daya genetik itu. Walaupun dalam undang-undang paten sudah ada ketentuannya, tapi karena peraturan pelaksananya belum ada, dan belum ada lembaga khusus yang mengawasi mengenai hal ini, juga belum ada akses benefit sharing dari invensi yang dipatenkan. Saya berharap mungkin Bapak Ibu yang memang di bidangnya dapat memotori lahirnya peraturan tersebut. Saya tidak bertanya, hanya memberikan tanggapan saja. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih Bu Simona. Ya, mungkin karena saat ini kita udah masuk di jam sholat maghrib,
Jadi saya juga tidak menyangka bahwa pembahasan kita bisa selama ini kan, dan karena begitu menarik dan banyak atensinya. Jadi kami memberikan waktu 15 sampai 20 menit, kita beri sebentar untuk sholat maghrib Bapak Ibu sebelum nantinya kita masuk lagi membahas hal yang menarik. Apakah perlu terkait undang-undang keanekaragaman hayati, karena kita termasuk negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan mungkin kita bisa mengalahkan Brasil jika saja semua jenis yang ada di laut sudah bisa terinventarisasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya mohon kita break sejenak 15 sampai 20 menit. Mohon maaf Bu, maghribnya jam, kalau ini jam bukannya jam 6:15 ya Bu ya? Jam 6.15 bagaimana? Iya. Ini Kak Afin ada di Indonesia Timur nih. Oh begitu. Kalau di barat belum maghrib, maghrib ini Bu. Jadi di Jogja juga jadi belum. Masih bisa ya Pak? Masih jadi bisa. Masih bisa. Masih. Oke, baik. Terima kasih Bu Simona. Terima kasih sudah diingatkan Bu. Karena saya beda ini. Beda waktu 1 jam ya. 2 jam Bu, 2 jam saya Bu. Oh 2 jam malahan ya. Baik, monggo. Silakan yang sudah raise hand berikutnya, Pak Dede, silakan sebelum nanti kita tampung pertanyaannya baru dijawab sekaligus. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Sulaiman, dulu saya S2 di UI, kemudian melanjutkan S3 di UGM. Beberapa penelitian saya berkaitan dengan sampah dan kemudian proteksi lingkungan. Ada satu hal yang perlu kita jadikan pemikiran bahwa pencemaran itu tidak mengenal matra. Jadi tidak dibatasi oleh matra lingkungan. Karena pembatasan terhadap matra lingkungan itu membuat pengelolaan dan pengendalian pencemaran menjadi terkotak-kotak. Jadi pencemaran di darat, di tanah bisa masuk ke air, bisa masuk ke udara. Pencemaran di air juga bisa masuk ke semua sistem kehidupan. Jadi matra ini perlu kita sama-matakan bahwa satu pencemaran di satu matra itu bisa menjadi pencemaran di matra lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, disertasi saya berkaitan dengan salah satunya adalah mengidentifikasi pencemaran sampah di irigasi dan di lahan sawah. Itu juga salah satu bentuk dari kepedulian kami terhadap pangan yang berkualitas. Hasilnya sangat mencengangkan bahwa irigasi kita itu sudah tercemar, dan kemudian pencemaran itu juga masuk ke lahan sawah yang menjadi basis produksi pangan utama kita. Nah, ini memang kemudian menjadi PR kita bersama, PR masyarakat, PR pemerintah untuk mengendalikan itu di dalam pengembangan pangan yang sekarang diarahkan pada pangan yang lebih higienis, menggunakan kemasan-kemasan yang tidak mudah untuk didaur ulang. Jadi ini sebuah tantangan yang besar dari kita ingin menjaga lingkungan, tapi produksi sampah dan potensi pencemarannya menjadi lebih besar. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah partisipasi masyarakat. Kami waktu itu membentuk yang kita sebut sebagai gerakan irigasi bersih, dan sampai sekarang masih berjalan dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia untuk menjaga kualitas irigasi dan kualitas lahan-lahan pertanian kita dari cemaran. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai komentar dan informasi bahwa kita harus terus berjuang untuk aspek lingkungan saat ini dan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.